Pemerintah akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pada tahun 2022. Rekrutmen P3K 2022 tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B. 1161 MSM 01 2021, tanggal 27 Juli tahun 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menyatakan ada 3 formasi yang dibutuhkan pada penerimaan P3K 2022. Formasi yang dibutuhkan yakni 1. Tenaga pendidik, 2. Tenaga kesehatan, 3. Tenaga penyuluh. Untuk seleksi CASN tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022 ini, jelas Menpan RB Cahyo Kumolo dalam keterangan tertulis di situs resmi Kemenpan RB. Cahyo mengemukakan bahwa kebijakan untuk merekrut P3K ini, pemerintah berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju. Kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan PNS lebih sedikit, dan jumlah government worker public services P3K lebih banyak. Keputusan rekrutmen P3K pada tahun 2022 ini telah tertuang dalam Surat Menteri PANRB Nomor B-1161-M.SM, pukul 1, 2021 tanggal 27 Juli tahun 2021, perihal pengadaan ASN tahun 2022. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan P3K. Kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan P3K. Cahyo mengungkapkan dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak 2019, maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi analisis jabatan dan analisis beban kerja, karena Anjap dan ABK dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan serta review Anjap dan ABK jabatan fungsional yang telah ada sebelum program penyederhanaan birokrasi dikarenakan adanya perubahan status pegawai yang menjadi wajib fungsional. Sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai Anjap dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022 ini, ungkap Cahyo. Perubahan lainnya adalah dengan diberlakukannya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sepenuhnya, diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Oleh karena itu, seleksi CASN tahun 2022 difokuskan pada tenaga pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. Saat ini, dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana. Dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana akan berkurang sekitar 30% sampai 40%. Untuk itu, perlu strategi alih tugas dengan upskilling dan reskilling agar jabatan pelaksana yang masih ada dapat melaksanakan pekerjaannya ke depan. Cahyo juga menyebutkan bahwa pertimbangan lain untuk tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu. Disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan P3K, sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini.